John, balik lagi di cerita sore, di mana sebuah berita yang sudah aku rangkum sedemikian rupa untuk aku sajikan ke kalian semua. Jadi pembahasan kali ini adalah seorang anak remaja yang tega ngebunuh anak yang masih usia dini, yaitu berumur 12 tahun. Di mana pertama kali kejadian ini mulai viral di akun media sosial, tentunya di Facebook ataupun di TikTok ataupun di akun X, yang memperlihatkan sebuah video sekelompok warga yang sedang menghakimi atau menginterogasi seorang remaja yang berusia 16 tahun yang berinisial MR. Dan di mana video tersebut menduga-duga atau mengira-ngira telah melakukan aksi kekerasan, pembunuhan, dan ruda paksa kepada anak gadis yang umurnya jauh lebih muda, yang masih di bawah umur, yaitu berusia 12 tahun. Dan di mana video tersebut juga seorang remaja ini untuk membela diri, untuk menghentikan pelakuannya dari amukan warga, dan kemudian tidak dihiraukan oleh warga setempat. Malahan di video tersebut mereka semakin marah. Kemudian video tersebut juga memperlihatkan seorang korban yang sudah tergeletak di bilik kasur, yang dimana video tersebut bahwa si korban telah mengeluarkan busa di dalam mulut, dimana di situ juga ada kabel casan yang melilit di leher, diduga sebagai alat untuk membunuh anak berusia 12 tahun ini. Dan aku mau disclaimer dulu sebelum pembahasan ini lebih dalam ya, karena tentunya video ini bukan dibuat untuk memihak ataupun menyalahkan siapapun, karena video ini dibuat pure sebagai edukasi dan pelajaran buat kita semua. Tentunya buat para orang tua, karena peran orang tua sangatlah penting untuk berkembangnya tumbuh si anak di masa depan yang akan datang. Karena setiap peristiwa pasti ada pelajaran yang dapat kita ambil. Dan mari kita bahas di cerita sore. John, subscribe dulu John. Let's go. Dan korban adalah berinisial FI, seorang siswi yang masih duduk di bangku SD kelas 6, berusia 12 tahun. Ia dikenal sebagai anak yang ceria dan sopan di lingkungan sekitar. Teman-teman di sekolahnya mengenal FI sebagai anak yang rajin dan anak yang suka saling membantu. Dan keluarga korban termasuk adalah keluarga yang harmonis, walaupun banyak dikenal orang agak sederhana. Ayah korban bekerja sebagai, banyak yang bilang sebagai pemulung, dan juga ada yang bilang ayah korban bekerja sebagai pekerja serabutan. Kemudian ibu korban mengalami penyakit yang mengalami dirinya sering gangguan sakit-sakitan. Dan kemudian baru-baru ini ibu dari si korban ini telah meninggal dunia karena mengalami sakit kampung halaman, yaitu di Indramayu, Jawa Barat. Kini Evi tinggal bersama keluarganya di rumah sederhana di kawasan Kampung Sepatan, Kelurahan Lorotan, Cilincing. Kemudian pelaku berinisial MR ini remaja berusia 16 tahun. Ia tinggal tidak jauh dari rumah si korban, yaitu Evi, bersama warga yang mengenalnya sebagai anak yang pendiam, tapi mudah tersulut dengan emosi. Dan menurut penyelidikan, MR memiliki hutang kepada ibu si korban. Ia sering merasa malu karena kerap ditagih di depan orang lain. Dan dari keterangan polisi, si pelaku ini bukan hanya marah kepada si korban, melainkan marah kepada ibu dari si korban Evi ini. Dan ia merasa rendah diri, dan dia dalam pikirannya muncullah niat untuk menghukum dengan caranya sendiri. Dan kronologi kejadiannya pada hari Senin 13 Oktober 2025. Waktu itu menunjukkan pukul 18.30 WIB. Korban FI terlihat melintasi di depan rumah sang pelaku remaja, yaitu MR, yang saat itu berada di dalam rumah. Kemudian tidak lama MR ini memanggilnya. Namun kemudian si korban ini awal mula tidak menghiraukan panggilan dari si MR ini, karena si korban ini hendak ingin pulang karena korban terasa dirinya sudah mengantuk. Namun apa yang terjadi? Kemudian MR mencoba untuk merayu si korban agar supaya si korban ini mau untuk datang dan masuk ke rumah si MR ini. Dan mereka masuk ke dalam rumah si pelaku, namun begitu pintu rumah tertutup, tanpa basa-basi MR ini melakukan hal yang keji yang tidak panas untuk kita tiru, yaitu membekap dan melilitkan casan HP ke dalam leher si korban ini. Dan singkat cerita, karena si korban ini masih kecil dan tidak mampu untuk melawan dari pelakuan terhadap MR ini, tidak lama kemudian
sudah tidak bisa bernafas dan akhirnya tidak sadarkan diri atau sudah meninggal dunia. Dan tidak cukup sampai di situ, tidak puas untuk melakukan hal keji yang seperti itu, si korban malahan melakukan aksi bejatnya, yaitu hak asusila kepada si korban, yaitu dia melakukan ruda paksa terhadap jasad korban si F ini. Dan sementara itu di luar ada teman korban yang sempat melihatnya. F masuk ke dalam rumah si pelaku MR ini dan dia bermaksud untuk menyusul si korban F ini. Namun si pelaku ini mencoba untuk mencegah agar si teman korban ini tidak bisa masuk, dan mereka pun menunggunya di luar dan tidak sadar apa yang sudah terjadi di balik dinding rumah itu. Dan tidak lama kemudian, setelah itu warga mulai curiga karena korban tidaklah kunjung keluar. Mereka memanggil si pelaku, kemudian tidak dihiraukan oleh si pelaku MR ini. Dan beberapa menit kemudian, tetangganya memaksakan untuk masuk ke dalam rumah MR tersebut, dan dia menemukan tubuh korban yang sudah terbujur di bilik kasur kamar si korban MR ini. Dan warga pun langsung marah kepada MR, dan MR langsung mendapatkan amuk massa dan mendapatkan bau mentah oleh warga yang sudah mengelilingi di sekitar rumah si MR ini. Dan sebelum akhirnya diamankan oleh Polsek Cilincing Jakarta Utara, dan polisi Cilincing tersebut menyatakan akan segera mengamankan pelaku agar tidak jadi sasaran warga, ujar Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Polisi Erik Vendris. Dan kemudian tidak membutuhkan waktu lama, polisi langsung melakukan olah TKP dan menemukan kabel jasan yang diduga-duga sebagai alat untuk membunuh si korban Evi tersebut. Kemudian jasad korban pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit RUSD Koja untuk keperluan visum dan autopsi. Dan hasil visum yang menunjukkan korban meninggal akibat kekerasan pada leher dan menemukan luka akibat lilitan kabel jasan tersebut. Kemudian tidak cukup sampai di situ, karena hasil autopsi ini juga menemukan hasil asusila, yaitu pelaku telah melakukan ruda paksa kepada korban Evi ini. Dan ini sangat serem banget, John. Anak yang masih remaja, umur 16 tahun, udah berani banget mengambil keputusan seperti itu, ngebunuh, dan tanpa pikir panjang dia melakukan hal yang sangat keji kepada jasad si korban yang masih usia dini ini. Dan menurut dari hasil pemeriksaan, polisi menyatakan bahwa pelaku memang sudah berniat untuk membunuh si korban Evi ini. Dan ia ingin melampiaskan dendam amarahnya karena sering dipermalukan oleh ibu dari si korban ini yang sering menagih hutang kepada pelaku remaja ini. Dan setelah melakukan ke psikolog, pelaku juga tidak mengalami gangguan jiwa ataupun gejala apapun, karena hasil tes dari psikologis menunjukkan ia sadar sepenuhnya saat melakukan perbuatan keji tersebut. Dan pelaku akan dijerat dengan pasal yang sangat berlapis, yaitu 338 KUHP tentang pembunuhan, dan serta pasal 81 ayat 1 dan 2, yaitu tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian MR ini sudah ditahan di unit PPA Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Karena masih berusia 16 tahun, ia akan diproses sebagai anak berhadapan dengan hukum atau bisa disebut dengan ABH. Namun ancaman hukumannya tentu tetap akan berat, maksimal kurang lebih 15 tahun di penjara untuk kasus pembunuhan berencana disertai dengan kekerasan asusila, yaitu pelecehan seksual. Dan kemudian kasus ini juga masih terus berlanjut, dan polisi juga sudah berjanji untuk menindaklanjuti kasus ini sampai dengan tuntas, dan untuk pihak keluarga korban ini akan diberikan hak yang semestinya, dan untuk proses hukum juga akan berjalan dengan semestinya. Dan John, segitulah cerita hari ini ya. Mungkin kalian bisa mengambil beberapa pelajaran di sini dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi oleh anak remaja berusia 16 tahun kepada korban yang berusia 12 tahun ini. Mungkin yang bisa kita ambil adalah kehadiran orang tua itu sangatlah penting kepada
anak-anak remaja yang sudah masuk di usia remaja, karena di usia 10 tahun ke atas itu adalah mungkin menurut aku sangat penting untuk kehadirannya orang tua untuk berkembangnya tumbuh si anak di masa akan yang datang. Dan ini juga akan menjadi pelajaran supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini di kemudian hari ya. Dan untuk kita juga barangkali kalian juga ya John punya teman ataupun punya saudara yang mungkin yang kurang mendapati kasih sayang keluarga, mungkin kita bisa jadikan dia sebagai teman curhat agar emosionalnya dia itu bisa terjaga lebih baik. Dan mungkin seperti itu yang bisa dapat kita ambil di video kali ini. Dan kalian juga bisa tulis di kolom komentar barangkali ada yang kurang jelas ataupun ada yang salah di video-video yang telah aku rangkum di sini. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya di cerita sore tentunya.